Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titik Nur Agusti Kartika dan saya akan menjelaskan mengenai mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan. Baiklah, sebelum masuk dari penjelasan inti tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan identifikasi. Jadi, identifikasi atau penelaahan identifi yang artinya meneliti atau menelaah. Jadi, identifikasi adalah kegiatan yang mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti dan mendaftarkan, mencatat data dan informasi dari sebuah kebutuhan. Jadi di sini sudah diteliti atau ditelaah faktor-faktor penyebab penjajahan di bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya upaya. Upaya adalah usaha atau usaha untuk mencapai sesuatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya. Jadi di sini terdapat beberapa upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan. Baiklah, saya akan memulai menjelaskan materi intinya, yaitu seperti yang saya bilang tadi, mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan. Nah, jadi langsung saja saya akan menjelaskan faktornya. Dan faktor tersebut memiliki dua faktor. Yang pertama faktor eksternal dan yang kedua faktor internal. Jadi, faktor eksternal adalah kondisi di Eropa sehingga memungkinkan terjadinya penjajahan di Indonesia, sedangkan faktor yang kedua yaitu faktor internal adalah kondisi dari dalam negeri yang kurang menyadari persatuan dan kesatuan. Jadi, faktor eksternal memiliki tiga. Yang pertama, berkembangnya keyakinan dan kebenaran ajaran bahwa bumi tidak bulat dan tidak rata, yaitu ajaran Copernicus. Yang kedua, berlangsungnya zaman Renaissance di Eropa. Yang ketiga, berkembangnya agama Islam di Afrika Utara. Kemudian dari faktor internal adalah yang pertama, kontak hubungan perdagangan niat baik di Indonesia dimanfaatkan oleh bangsa asing untuk menguasai perdagangan tersebut. Yang kedua, Indonesia adalah penghasil rempah-rempah terbesar. Yang ketiga, belum adanya sifat persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan. Nah, di sini ada 3 upaya. Yang pertama, melestarikan budaya Indonesia. Cara pertama ini bisa dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah dengan cara melestarikan budaya Indonesia. Hal ini bisa dimulai dari budaya daerah tempat teman-teman tinggal ya. Saat ini atau budaya asli yang dimiliki oleh ayah, ibu maupun kakek dan nenek kita. Dengan melestarikan budaya milik kita sendiri, maka budaya itu akan bertahan dan tetap menjadi identitas suku. Selain itu, budaya juga bisa menjadi warisan leluhur untuk belajar dan memahami berbagai makna hidup ya. Misalnya saja tarian tradisional. Nah, ada berbagai filosofi atau makna kehidupan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu juga dengan pakaian adat, rumah adat, atau berbagai kebudayaan lain yang bisa menjadi identitas. Kemudian yang kedua, upaya kedua yaitu menerapkan sikap toleransi kepada sesama. Sikap toleransi kepada sesama juga penting dilakukan sebagai upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, memiliki sikap toleransi kepada
dan menghargai kepada sesama seperti teman, orang asing, hingga keluarga akan menumbuhkan persatuan. Kalau persatuan di antara setiap orang kuat, maka hal ini tidak akan menimbulkan perpecahan yang memecah persatuan antar masyarakat. Hal ini juga membuat masyarakat tidak mudah dipengaruhi oleh pihak lain untuk memecah bangsa. Terlebih Indonesia adalah negara yang memiliki banyak suku dengan berbagai kebudayaan di setiap daerahnya. Dan selanjutnya, upaya yang ketiga yaitu mengetahui sejarah dan perjuangan leluhur. Untuk mencapai kemerdekaan saat ini, leluhur kita berjuang untuk mengusir penjajah yang menguasai Indonesia. Selain itu, untuk mencapai kemerdekaan juga ada sejarah panjang di baliknya. Ya, setiap itu pasti ada sejarahnya ya. Nah, upaya lain yang bisa dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah dengan mengetahui sejarah serta perjuangan leluhur kita. Dengan mengetahui sejarah Indonesia dan perjuangan leluhur untuk mencapai kemerdekaan, maka hal ini akan membuat kita lebih menghargai berbagai upaya yang sudah dilakukan. Hasilnya, generasi kita akan menjadi lebih menghargai kemerdekaan yang sudah didapatkan dan berusaha untuk selalu mempertahankan kemerdekaan yang sudah diraih sekarang. Jadi, hanya itu saja yang penjelasan dari saya, yaitu mengenai mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.